Rasul mengajak kepada kita supaya umat Islam, supaya kita ini memiliki kesolehan sosial dalam bentuk kepekaan, dalam bentuk simpati dan empati kepada sesama anak bangsa ini. Contoh misalkan, Rasul memotivasi kepada kita, barang siapa yang memberi makanan kepada orang yang saum untuk berbuka, maka dia akan mendapatkan pahala saum, tapi tidak mengurangi pahala saumnya. Ini sepertinya maknanya cuma memberi makan yang saum saja. Tapi kalau kita ambil filosofinya, makna dalamnya adalah bahwa Rasul mengajarkan kepada kita tentang kesolehan secara sosial. Terlebih di saat sekarang ini, bagaimana himpitan ekonomi sedang dirasakan oleh saudara-saudara kita, terutama ibu-ibu. Sulit goreng minyak goreng, kesulitan minyak goreng, dan harga-harga yang semakin melambung. Tentu ini dibutuhkan kepekaan sosial dari kita. Nah, Rasul menganjurkan supaya mau memberi makan. Itu maknanya adalah bahwa mari kita sesama muslim, sesama anak bangsa, tumbuhkan kepedulian. Maka kami ada rezeki sedikit, ya, kita mau berbagi dengan bapak-bapak sekalian. Insya Allah nanti puncaknya di hari Sabtu kita mau mengadakan buka bersama dengan masyarakat, warga pengajian dan masyarakat sekitar. Itu kurang lebih 500 orang. Kalau dari Bapak Kapolri atau dari TNI yang ada waktu, kami sangat berharap sekali kita hadir di situ, ya, untuk bersama-sama dengan masyarakat. Kita berbaur dengan masyarakat, karena itu adalah bagian dari kita, ya, bagian dari Polsek, bagian dari Koramil. Maka kami sangat berharap Bapak dan bapak-bapak sekalian bisa hadir di sana, ya, bersama-sama dengan kami sebelum nanti Idul Adha itu kita nyetel. Mudah-mudahan Idul Adha ke depan, ya, Kapolseknya masih tugas di sini, ya, jadi kita bisa nyetel bersama, bisa makan nasi kebuli bersama lagi, ya, mudah-mudahan. Ini kami bangun kebersamaan ini karena tidak mungkin membangun bangsa yang besar ini dengan sendirian. Pesantren saja misalkan tidak mungkin, atau TNI saja tidak mungkin, Polri saja tidak mungkin. Tapi harus ada kebersamaan. Semua anak bangsa harus bersama-sama punya cita-cita, punya keinginan untuk membesarkan, untuk membangun negara kita ini. Itulah tujuan kami, itulah motivasi kami. Kenapa kami hadir atau datang bersilaturahmi dengan Polsek, dengan Koramil, ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kita sebagai manusia diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran bahwa tugas utama kita, tugas pokok kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini ayat ini sudah populer. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita semua, siapapun kita ini, apakah kita seorang santri, apakah kita seorang kiai, apakah kita seorang TNI, seorang Polri, seorang rakyat biasa, siapapun kita, selama kita ini adalah manusia, maka Allah mengingatkan kepada kita bahwa tugas utama kita, tugas pokok kita adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi diingatkan kita di dalam Al-Quran bahwa tugas utama kita, ya, tugas pokok kita, tujuan penciptaan kita. Jadi mari kita mengingat tentang jati diri kita, tentang tugas kita, ya, tentang tugas hidup kita, bahwa
hidup kita di dunia ini bukan untuk senang-senang, bukan untuk poya-poya, bukan untuk main-main, tapi ada tujuan yang penting. Ya Allah menciptakan kita, apa? Yaitu ibadah. Nah, apa itu makna ibadah? Apakah kalau kita beribadah itu tinggal terus di masjid, tinggal terus di pesantren, ya? Nah, inilah yang harus kita pahami bersama dan harus kita luruskan pemahaman kita tentang makna ibadah. Seringkali kita memaknai ibadah itu, ya, aktivitas di masjid atau aktivitas di majelis taklim atau ritual-ritual ibadah. Itu seringkali kita memaknai ibadah seperti itu. Sementara aktivitas kita yang lain itu merasa tidak beribadah. Padahal ada seorang ulama yang mendefinisikan tentang makna ibadah adalah suatu istilah yang mencakup seluruh perbuatan yang dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Pak mah sudah khatam itu bahasa Arabnya ya. Ada dapur kan. Kalau kata ulama itu gini, makna ibadah itu begini. Ismun jami' likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu. Nah, nanti terjemahnya oleh Pak Indah. Oleh Pak Indah. Jadi suatu istilah ya yang melingkup, yang mencakup, yang meliputi apa-apa yang dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah. Kalau begitu luas tidak ibadah itu? Luas sekali. Jadi setiap apa yang kita kerjakan, Allah mencintainya, Allah menyukainya, Allah meridhoinya, itulah ibadah. Maka kalau kita ngantar istri misalkan, apa saya suka ngantar istri juga, shopping atau ngantar istri belanja gitu ya. Nah, itu kira-kira Allah senang nggak kalau kita membahagiakan istri? Senang. Berarti ibadah nggak? Ibadah ngantar istri itu. Ya. Atau misalkan pada hamil nih, nyuci piring misalkan. Ya. Kira-kira istri senang nggak ya? Senang. Membuat seseorang senang, istri kita senang, anak kita bahagia, Allah kira-kira senang nggak? Senang. Berarti itu ibadah. Jadi sesuatu yang membuat Allah cinta, membuat Allah ridho kepada kita, itulah ibadah. Maka skup ibadah atau ruang lingkup ibadah, spektrum ibadah itu sangat luas sekali, meliputi segala unsur dan aspek kehidupan kita. Mulai kita bangun sampai kita tidur lagi, itu harus bernilai ibadah. Maka maaf bapak-bapak sekalian, ketika kita menunaikan tugas menjaga kesatuan negara Republik kita ini ada sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjaga kedaulatan, keutuhan negara ini adalah ibadah. Apalagi yang jaganya di perbatasan-perbatasan ya. Itu kan resikonya sangat luar biasa sekali. Itu ibadah. Kalau polisi misalkan mengamankan lalu lintas, mengatur lalu lintas supaya tidak terjadi kecelakaan, ini ibadah. Ini adalah ibadah. Kalau Koramil misalkan Pak TNI menjaga lingkungan supaya aman, tidak ada maling misalnya, ya, tidak ada yang mabok, tidak ada yang mencuri, ini ibadah. Bahkan kalau sedang piket 24 jam, kan nggak boleh tidur ya Pak. Kalau lagi piket tidur, bahaya, bisa turun jam apa? Ya, piket ini ada sebuah hadis yang Rasul menyebutkan. Ainani, ada dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Masya Allah. Ada dua mata yang akan diselamatkan oleh Allah dari jilatan api neraka. Artinya tidak akan masuk neraka. Masa makannya saja yang tidak masuk neraka? Ya otomatis lah kita aja ya. Ini sebuah ungkapan. Apa? Satu, mata bata min khasyatillah. Mata yang menangis karena takut kepada Allah. Malam-malam kita bangun, sholat malam,
berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah, mengingat dosa-dosa kita, mengingat dahsyatnya api neraka, kemudian kita menangis, maka kata Rasulullah, mata itu haram disentuh oleh api neraka. Pernah ada kita nangis karena takut Allah? Kalau karena takut istri mungkin pernah ya. Itu kan kawan nggak akan di luar, kalau di rumah kita takut istri. Mereka kawan bukan takut lama kepada istri. Jadi mata yang mencucurkan air mata karena takut kepada Allah, mengingat dosa-dosanya, kata Rasulullah, haram disentuh oleh api neraka. Satu. Yang kedua adalah ainun bakat fi hirasatillah. Yang pertama bakat itu bakaya gitu. Apa? Bakaya gitu. Nangis ya, lupa kayaknya komponennya lupa. Kalau batayabi itu menangis. Kalau batayabi itu artinya dia berjaga semalaman. Mata yang dipakai berjaga semalaman, menjaga lingkungannya supaya aman, supaya tidak kemasukan maling. Apalagi kalau dalam kondisi perang misalkan, menjaga supaya musuh tidak masuk ke wilayah kita. Masya Allah, kata Rasulullah, mata itu haram disentuh oleh neraka. Coba, ini kan bapak-bapak kan biasa piket ya, kan ada jadwal piket. Maka piket itu adalah bagian daripada ibadah. Sekalipun bapak hanya terjaga semalaman, ngopi, kadang main catur, kamu kesel gini, itu adalah ibadah. Masya Allah. Jadi apapun yang kita lakukan itu bernilai ibadah. Tapi ada syaratnya ini Allah. Apa syaratnya? Cuma dua saja. Supaya semua aktivitas kehidupan kita ini bernilai ibadah, hanya dua syaratnya. Yang pertama, luruskan niat kita, bersihkan niat kita, ikhlaskan niat kita untuk mencari ridho Allah, mencari balasan dari Allah, mencari pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaratnya satu, ikhlas, niat. Karena amal kita itu sangat tergantung dari niat kita. Innamal a'malu binniyati. Yang menentukan amal kita adalah niat kita. Kalau niatnya karena Allah, maka jadi ibadah. Tapi kalau niatnya bukan karena Allah, tidak jadi ibadah. Jangankan kita pikir sholat saja tidak akan jadi ibadah kalau niatnya bukan karena Allah. Maka syarat yang pertama adalah niat. Yang kedua, supaya hidup kita ini bernilai ibadah adalah harus sesuai dengan syariat Allah dan Rasulnya. Artinya tidak bertentangan. Kira-kira kalau pikir bertentangan dengan hukum Allah tidak? Ya, tidak bertentangan dengan syariat, tidak bertentangan dengan Quran, tidak bertentangan dengan hadis Rasul. Berarti pikirnya itu adalah ibadah, karena tidak berlawanan dengan nilai-nilai Islam, dengan ajaran Islam. Jadi apapun yang kita kerjakan, bapak-bapak sekalian, ya, misalkan kita menjalankan tugas komandan, disuruh piket atau disuruh jaga lingkungan atau apa gitu ya, maka itu adalah bisa bernilai ibadah. Selain kita taat kepada pemimpin, kita juga bisa menjadi nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu taat kepada pemimpin pun ibadah. Dia melaksanakan perintah komandan itu ibadah. Karena Allah memerintahkan atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada ulil amri. Siapa ulil amri? Kata para ulama, ulil amri itu dua. Yang pertama pemerintahan, yang kedua adalah ulama. Mereka yang punya pegang otoritas, mereka yang memiliki otoritas. Termasuk komandan kita itu punya otoritas. Maka melaksanakan perintah komandan itu adalah ibadah. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Kata Rasulullah, selama perintahnya itu tidak mengandung maksiat. Pernah nggak kalau saya di rumah maksiat? Saya kira nggak bakalan.
Ya, nggak bakalan. Ya. Nah, selama perintahnya itu tidak mengandung maksiat, tidak melanggar perintah Allah, tidak melanggar perintah Rasulnya, maka melaksanakan perintah komandan itu adalah ibadah. Karena tadi dalilnya yaitu ati Allah, taat kepada Allah, wa ati Rasul, taat kepada Rasul, wa ulil amri. Ulil amri itu orang yang punya kapasitas memerintah kepada kita. Jadi jangan usah kalau di hadapan komandan nggak usah cari muka kita. Ya, tunaikan saja perintahnya, maka insya Allah itu adalah bernilai ibadah. Nah inilah bapak-bapak sekalian, kami saya mengingatkan kepada diri saya sendiri bahwa tugas utama kita di dunia ini ya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah dengan sesuai dengan profesi kita masing-masing. Profesinya TNI bisa mengabdi kepada Allah, bisa beribadah kepada Allah dengan melaksanakan tugas ketentaraannya. Sebagai Polri, beribadahnya dengan menjalankan tugas kepolisiannya. Jadi siapapun kita, ini adalah menjadi hamba Allah yang harus melaksanakan tugas utama kita, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sering diingatkan di dalam sholat kita, ketika kita membaca doa iftitah. Mungkin doa iftitah ini beda-beda, tapi ada doa iftitah yang bunyinya qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, nusuk itu artinya ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku. Untuk siapa? Lillahi rabbil alamin. Kita ini minallah, diciptakan oleh Allah, berasal dari Allah. Ya. Dan kita ini suatu saat akan kembali ilallah, kembali kepada Allah. Maka hidup kita ini harus lillah, minallah, lillah, ilallah. Itulah hidup kita. Minallah, kita ini dari Allah. Maka kalau kita mendengar orang yang meninggal, doanya apa? Inna lillah. Kita ini dari Allah. Nggak bakalan ada kita kalau tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini minallah. Tidak ada kita kalau tidak ada Allah. Kita ini diadakan oleh Allah. Ini harus kita sadari bersama, harus kita pahami bersama. Siapapun kita, ya, kita ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan suatu saat kita akan kembali, wa ilaihi raji'un. Kita akan kembali kepada Allah. Supaya kembalinya kepada Allah, maka hidupnya harus lillah, karena Allah. Laksanakan tugas kita, apapun itu tugasnya, harus berangkat dari lillah. Kalau tidak lillah, lelah kita. Kalau saya itu begitu. Ya. Kalau tidak lillah itu lelah. Kalau hanya melaksanakan tugas komandan pasti lelah. Tapi kalau dibarengi dengan lillah, maka lelah itu akan jadi ibadah. Gitu. Ya. Bisa lelah itu akan menjadi ibadah kalau dibarengi dengan lillah. Nah, Bapak-bapak sekalian, saya kira itu silaturahminya ini bukan tausiah ya, silaturahmi saja. Saya tidak pantas untuk mentausiahi Bapak-bapak sekalian, mencerami Bapak-bapak sekalian. Biasanya ceramah di depan santri saja kalau saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang saya sampaikan, dan mudah-mudahan kebersamaan ini bisa terus kita jalin. Siapapun nanti komandannya, kemarin Pak Yaya, sekarang Pak Adi ya, sekarang Pak Adi aslinya di mana? Oh Jawa ya, di Jawa Tengah ya. Sakit kalau bahasa Sunda, bahasa Masya Allah. Mudah-mudahan kebersamaan kita siapapun nanti komandannya ya, insya Allah kami dari Kesadaran Iman akan terus menjalin kebersamaan, menjalin persaudaraan ya, dengan bapak-bapak sekalian, karena inilah salah satu sumber kekuatan kita ya, adalah kebersamaan dan persatuan. Jangan sampai kita berjalan masing-masing, nah, maka akan hilang kekuatannya ini. Saya kira itu mungkin bapak-bapak sekalian yang bisa
bisa saya sampaikan dalam silaturahmi ini. Ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan mudah-mudahan kita senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sekian, bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.